Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa dengan Ibu di sini dalam materi pembelajaran dasar desain grafis untuk siswa kelas 10 jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Sebelum kita masuk ke materi yang akan disampaikan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa sih dasar desain grafis itu. Di sini nantinya akan dijelaskan desain grafis seperti apa yang akan dipelajari. Terutama khususnya desain grafis yang lebih menitik beratkan pada dasar penggunaan dari desain grafis itu sendiri untuk siswa yang masih pemula. Yaitu kalian anak-anakku sekalian yang baru lulus dari sekolah menengah pertama dan melanjutkan ke sekolah menengah kejuruan. Nah, selanjutnya mari kita bersama simak materi mengenai desain grafis berikut ini. Apa itu desain grafis? Pernahkah kalian mendengar kata ini sebelumnya? Nah, mari kita simak bersama pengertian dari apa itu desain grafis berikut. Desain grafis adalah salah satu bentuk seni komunikasi visual yang menggabungkan antara gambar atau tulisan atau keduanya untuk menyampaikan satu pesan kepada audiens. Nah, ini adalah penjelasan singkat dari desain grafis itu sendiri. Sebenarnya untuk pengertian desain grafis sendiri sudah dikemukakan oleh beberapa tokoh yang ada di dalam desain grafis. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa saja pengertian desain grafis yang dimukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Menurut Suyanto, desain grafis adalah aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Sedangkan menurut Danton Sihombing, desain grafis adalah mempekerjakan berbagai elemen seperti marka, simbol, uraian verbal yang divisualisasikan lewat tipografi dan gambar, baik dengan teknik fotografi ataupun ilustrasi. Menurut Jessica Helfrand, desain grafis adalah kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto-foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen ini, sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus, sangat berguna, mengejutkan, atau subversif, atau sesuatu yang mudah diingat. Selanjutnya, menurut Michael Kruger, desain grafis adalah visual communication atau komunikasi visual. Adalah latihan teori dan konsep-konsep melalui terma-terma visual dengan menggunakan warna, bentuk, garis, dan penjajaran. Sedangkan menurut Warren, desain grafis adalah suatu terjemahan dari ide dan tempat ke dalam beberapa jenis urutan, struktural, dan visual. Yang terakhir, menurut Blanchard, desain grafis adalah suatu seni komunikatif yang berhubungan dengan industri, seni, dan proses dalam menghasilkan gambar visual pada segala permukaan. Setelah tadi menyimak apa itu desain grafis, selanjutnya kita akan melihat apa saja contoh dari desain grafis itu sendiri. Desain grafis banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari yang pasti sering anak-anakku sekalian lihat selama ini. Contohnya saja, poster. Kemudian ada baliho,
Kemudian ada majalah. Kemudian X-banner. Kemudian ada pamflet. Kemudian ada spanduk dan lain-lain. Nah, sekarang sudah terbayangkan apa sih sebenarnya contoh produk dari desain grafis itu sendiri? Sudah sering lihat kan selama ini? Nah, dari contoh yang Ibu sebutkan tadi, keseluruhannya adalah contoh dari desain grafis yang berbasis printing atau yang seluruhnya dicetak menggunakan media baik itu kertas ataupun bahan yang bisa dilihat lainnya. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah mulai bisa membayangkan apa saja sih produk desain grafis yang nantinya bisa kita pelajari? Selanjutnya, kita akan masuk ke materi berikutnya. Anak-anakku sekalian, setelah tadi kita mempelajari beberapa contoh mengenai produk dari desain grafis. Selanjutnya, kita akan mengenal salah satu elemen penting yang ada pada desain grafis, yaitu gambar. Apa itu gambar? Mari kita simak dua buah contohnya berikut ini. Bisa kalian lihat dua buah gambar ini? Kira-kira kalian tahu apa bedanya? Dari dua gambar ini akan kita ketahui ada berapa jenis gambar yang ada pada desain grafis, yaitu gambar vektor dan gambar bitmap. Berikut adalah uraian penjelasannya. Gambar bitmap adalah sebuah gambar digital yang tersusun dari sekumpulan titik-titik atau juga disebut dengan piksel dengan warna-warna tertentu pada masing-masing piksel, sehingga membentuk sebuah gambar yang dapat ditampilkan pada sebuah komputer atau media kertas. Sedangkan gambar vektor adalah gambar yang dibuat dari unsur garis dan kurva yang disebut vektor. Kumpulan dari beberapa garis dan kurva ini akan membentuk suatu objek atau gambar. Nah, berikut adalah perbedaan dari gambar grafis yang berbasis vektor dan gambar grafis yang berbasis bitmap. Anak-anakku sekalian, setelah tadi kita mempelajari bersama apa elemen terpenting dalam desain grafis, yaitu gambar. Selanjutnya, kita akan mempelajari software atau aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat desain grafis itu sendiri. Contohnya, misalnya jika kita ingin membuat desain grafis menggunakan gambar vektor, maka aplikasi yang bisa kita gunakan yaitu, atau jika kita ingin membuat desain grafis menggunakan gambar bitmap, maka kita bisa menggunakan software Untuk semester ini, kita menggunakan aplikasi CorelDRAW seperti berikut. Dikarenakan desain yang dibuat akan menggunakan gambar vektor. Nah, selanjutnya untuk semester berikutnya lagi akan menggunakan ada Photoshop, dikarenakan desainnya akan lebih berbasis pada gambar bitmap. Jika anak-anakku sekalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang software lain selain dari CorelDRAW dan Photoshop yang akan kita pelajari, anak-anakku sekalian bisa lebih mencari tahu bagaimana software tersebut dengan browsing di internet. Sekian materi kita untuk saat ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya mengenai unsur-unsur tata letak pada desain grafis. Stay healthy!
hati dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.